Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua ya, adik-adik semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita diberi kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani ya. Baik adik-adik semua ya, teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tutorial ya mengenai uji satu rata-rata dan uji dua beda rata-rata ya. Jadi ini merupakan lanjutan dari materi uji hipotesis ya. Oke, teman-teman, untuk materi uji hipotesisnya nanti linknya akan saya taruh juga di deskripsi video ini sehingga teman-teman juga dapat melihat materi uji hipotesis terlebih dahulu ya. Oke, kita langsung saja ke materi. Tapi teman-teman, sebelum ke materi ya, jangan lupa untuk memberi komen, like, dan yang paling penting jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara mensubscribe ya. Dengan cara mensubscribe channel ini, karena subscribe dari teman-teman itu akan membuat saya lebih bersemangat membuat konten video-video terkait dengan materi statistik berikutnya. Oke, kita langsung saja ke materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini ya. Oke, kita akan membahas mengenai uji hipotesis satu rata-rata dan uji beda dua rata-rata ya. Oke, jadi ini akan menjadi materi kuliah untuk mahasiswa Polbangtan Manokwari semester 7 ya. Semester 7 baik itu kelas A dan juga kelas B ya. Oke, kita langsung saja. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah uji hipotesis satu rata-rata ya. Nah, uji hipotesis satu rata-rata, jika sampelnya besar ya, jika sampelnya besar atau jumlah sampelnya itu lebih dari 30, kita menggunakan uji Z ya. Uji Z. Nah, jadi ingat kalau sampelnya besar, N-nya lebih dari 30 menggunakan uji Z. Nah, jika simpangan bakunya diketahui, maka kita menggunakan rumus yang pertama ya. Z0 sama dengan X bar dikurang mu 0 dibagi theta dibagi akar N ya. Dibagi theta ini dibagi theta ya, ini dibagi theta ya, dibagi akar N ya. Theta ini adalah simpangan baku ya, theta ya. Oke, ini simpangan baku dibagi akar N itu adalah banyaknya data. Nanti kita lihat di contoh ya. Kemudian untuk simpangan baku populasi tidak diketahui, kita pakai ragam ya. S di sini adalah ragam, rumusnya sama. Yang atas ini menggunakan simpangan baku, yang kedua menggunakan ragam ya. Nah, kalau dia ya sampelnya itu kurang dari atau sama dengan 30, kita menggunakan uji T ya. Menggunakan uji T ya. Rumusnya sama, cuman di sini dia T ya, kita melihatnya tabel T, kalau yang tadi kita melihatnya nanti tabel Z ya. Nah, ini ya untuk sampel N-nya kurang dari atau sama dengan 30, kita menggunakan uji T. Rumusnya X bar dikurang mu 0 dibagi theta dibagi akar N ya. Ini juga sama ya. Bedanya yang di atas ini menggunakan simpangan baku, yang di bawah ini menggunakan ragam ya. Jadi teman-teman nanti kalau mau melakukan uji satu rata-rata, lihat dulu jumlah sampelnya berapa, yang kemudian untuk mengetahui apakah menggunakan uji Z atau menggunakan uji T, kemudian lihat apakah simpangan bakunya diketahui atau tidak diketahui ya, baru teman-teman bisa menentukan rumusnya. Ini ada contoh soal ya. Hasil panen ubi jalar dari 15 rumpun tanaman ubi jalar adalah sebagai berikut ya. 1,21, 1,21, 1,23 sampai 1,18 ya. Nah, kalau kita lihat dari data yang ada ini ya. Nah, kalau kita lihat dari data yang ada, dia jumlah datanya berapa? Jumlah datanya ada 15, berarti kurang dari
30 ya, kita menggunakan sampel kecil. Kalau sampel kecil tadi kita menggunakan uji T ya, uji T. Nah, di sini taraf nyatanya 1% ya. Dapatkah diyakini bahwa populasi ubi jalar rata-rata memiliki berat 1,2 kg? Di sini simpangan baku juga tidak diketahui, ragam juga tidak diketahui. Jadi kita bisa menggunakan kedua rumusnya ya, mau pakai simpangan baku atau pakai ragam. Tapi simpangan bakunya kita cari dulu ya, kita cari dulu. Jadi kita gunakan yang rumus pertama ya, yang ada simpangan bakunya ya. Oke, langkah pertama ya, kita datanya ya kita masukkan ke dalam tabel ya, tabel. Kita buat urutan nomor, ini XI ini data, XI kuadrat itu data, ini dikuadratkan. Kemudian XI min X bar ini ya, ini nggak kelihatan, ini X bar ya, X bar itu adalah rata-rata dikuadratkan ya. Oke, pertama kita hitung XI nya ya, masukkan XI nya tadi yang jumlah berat ubi jalarnya tadi kita masukkan semua sampai kita dapat totalnya adalah 18.130. Kemudian kita kuadratkan ya, jadi 1,464 ini didapat dari 1,21 dikuadratkan ya, sampai 1,18 dikuadratkan kita dapat nilai XI kuadratnya totalnya 21,919. Nah, langkah pertama kita hitung dulu ini ya, kita hitung dulu rata-ratanya ya. Nah, rata-rata itu adalah sigma XI dibagi N ya. Sigma XI nya 18.130 dibagi N nya 15, dapatlah rata-rata 1,208 ya. Kemudian diketahui N nya 15, alfanya 1%, dan mu 0 ini adalah rata-rata dari hipotesis adalah 1,2 kg. Setelah kita dapat rata-rata, kita menghitung simpangan baku ya. Rumusnya adalah akar dari sigma XI min X bar kuadrat dibagi N min 1 ya. Nah, sigma XI min X bar kuadrat kan sudah kita hitung. Ini adalah XI min X bar kuadrat. XI itu sendiri data, X bar itu rata-rata. Jadi semua nilai XI ini kita kurangkan dengan rata-rata, kita kuadratkan. Dapatlah angkanya yang di sebelah kanan ini ya. Nah, angka dari sigma XI min X bar kuadrat tadi ditotalkan ya. Ditotalkan kita dapatlah sigma XI min X bar kuadrat. Kita masukkan nilainya, kita bagi N-1 14, sehingga didapatkan nilai simpangan bakunya adalah 0,021 ya. Nah, kemudian setelah kita dapat simpangan baku, kita merumuskan hipotesis dan formulasinya ya. Tadi ada pertanyaan, dapatkah kita meyakini bahwa rata-rata dari ubi jalarnya 1,2 kg. Jadi H0 nya di sini adalah rata-ratanya 1,2 kg. H1 nya rata-ratanya tidak sama dengan 1,2 kg. Dari kata-kata tidak sama dengan 1,2 kg, kita mengetahui bahwa uji ini adalah uji dua arah ya, atau uji two way ya, one tail ya, two tail ya. Nah, kemudian kita menentukan taraf nyata atau alfanya adalah 1% atau 0,01 ya. Kemudian kita menentukan uji statistik. Di sini karena datanya itu kecil, kurang dari 15, kita menggunakan uji T ya. Nah, uji T sama dengan X bar min mu dibagi theta dibagi akar N ya. Nah, rata-ratanya atau X barnya tadi 1,208, rata-rata dari hipotesisnya 1,2 ya, dibagi kita simpangan baku kita cari di tahap sebelumnya, kita dapat 0,021. N adalah banyaknya datanya adalah 15. Di sini teman-teman tidak masalah ya untuk menghitungnya, gunakan kalkulator ya, tidak masalah ya gunakan kalkulator, tapi gunakannya adalah kalkulator untuk kalkulator saintifik ya, bukan pakai HP. Karena kalau pakai HP nanti ujiannya malah buka materi di Google, tapi sebenarnya buka materi juga belum tentu paham juga sih sebenarnya, kalau saya tidak masalah ya.
Tapi lebih baik jangan ya kalau kalian ujiannya malah mencontek atau apa itu, malah kalian tidak mendapatkan apa ya, tidak mendapatkan hasil yang sesuai ya, karena secara attitude-nya kalian berbohong gitu ya. Nah, jadi kita dapat nilai uji T-nya adalah min 1,47. Nah, karena kita sudah dapat nilai T hitung, kita sekarang cari nilai T tabel. T tabelnya adalah kita pakai T tabel alfa per 2 dengan derajat bebas N-1, N-nya 15, kurang 1, 14. Nah, di sini kan T alfa per 2 ya, T alfa per 2 ya. Jadi 0,01 dibagi 2 ya. Kita lihat di tabel SPSS ya. Nah, ini tabel T, 0,01 dibagi 2, 0,005. Kita lihat di derajat bebas 14, 0,005 dapatlah 2,9768 atau 2,977 ya. Ini ya, kalau saya mau besarkan. Nah ya, kita lihat di 0,05, kita alfanya 0,01 dibagi 2 menjadi 0,005. Kita lihat derajat bebas segala 14 ya. Jadi pertemuannya di 2,9768 atau 2,977 ya. Oke, kita dapat nilai T tabelnya 2,977 ya. Nah, kemudian kita menentukan daerah keputusan. Jadi ini adalah ya grafik ya penarikan untuk uji 2 arah atau uji tutil ya, yang telah saya jelaskan juga di video pertemuan sebelumnya ya. Kita tahu di sini nilai T hitung kita 1,47 ya. Jadi 1,47 itu letaknya di sekitar sini ya. Ini kan 0, ini 1,47 ya. Nah, ini nilai T tabelnya di sisi kiri, T tabel di sisi kanan. Jadi kita di uji 2 arah ini bisa ambil dua-duanya, baik di sisi kiri maupun di sisi kanan. Nah, nilai T 01,47 atau T hitung 1,47 berada di mana nih? Berada di daerah penolakan H0 atau di penerimaan H0. Kalau kita lihat dari grafik ini, dia berada di daerah penerimaan H0 ya. Jadi kalau saya tuliskan redaksinya, H0 diterima jika ya nilai T hitung itu berada di antara min 2,977 sampai dengan 2,977. Jadi dia berada di antara. H0 ditolak jika ya T0 T hitung tuh lebih besar daripada 2,977 terletak di sini, artinya atau T0 lebih kecil daripada minus 2,977 atau berada di daerah ini ya. Nah, sehingga yang kita ambil keputusannya adalah H0. H0 adalah rata-rata dari ya, rata-rata berat dari umbi jalarnya tadi adalah 1,2 kg. Jadi H0 yang kita terima ya. Oke, teman-teman, di sini ada uji hipotesis beda 2 rata-rata ya, sama. Untuk sampel besar kita menggunakan uji Z ya, rumusnya ini ya, rumusnya ini. Kemudian untuk sampel untuk simpangan baku diketahui, gunakan rumus atas. Jika simpangan baku populasi tidak diketahui, gunakan rumus yang di bawah ya. Oke, ini ada ujinya ya, contohnya, tapi akan panjang sekali jika saya jelaskan di sesi video ini ya. Nah, ini uji menggunakan uji Z ya. Oke, ini kita masuk ke uji T ya. Nah, kalau dia itu sampelnya itu kecil ya, kita menggunakan uji T. Jadi uji T itu ada uji T pengamatan berpasangan, ada uji T pengamatan tidak berpasangan ya. Nah, oke, untuk sesi ini nanti saya akan buatkan video tersendiri lagi ya, karena akan sangat berat jika saya bahas bersamaan ya.
Jadi yang pertama itu teman-teman yang penting paham dulu di sini adalah untuk uji satu rata-rata dulu ya. Jadi di video ini untuk satu rata-rata dulu ya. Nah nanti untuk uji yang lain ya, yang uji beda dua rata-rata saya akan lanjut di video berikutnya, karena udah terlalu lama recording ini aja udah saya lihat di kamera itu udah 15 menit ya. Jadi nggak apa-apa teman-teman, belajarnya pelan-pelan saja ya. Saya juga sama, saya juga masih belajar juga ya. Kadang juga saya ada kesalahan-kesalahan juga ya di video yang saya bikin, tapi tidak apa-apa, ini kita belajar bersama ya. Jika saya salah teman-teman silahkan koreksi di komen. Jika teman-teman masih ada hal yang perlu ditanyakan ya, juga teman-teman bisa komen ya di kolom komentar, karena pada prinsipnya ya saya mengembangkan channel ini untuk kita belajar bersama ya. Saya mengembangkan channel ini bukan berarti saya lebih pintar dari teman-teman semua, tapi karena saya belajar lebih dulu. Bisa jadi kalau teman-teman sudah belajar lebih rutin ya, lebih sering, lebih intensif, maka teman-teman juga akan malah lebih mampu dari saya ya, atau lebih bisa. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Jangan lupa untuk mendukung terus channel yang saya kembangkan ini dengan like, mengkomen, dan mensubscribe ya, sehingga channel ini dapat menjangkau lebih banyak teman-teman yang lain yang sedang belajar statistik ya. Oke, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.